Armedi. 6. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang terkasih yang sudah hadir di malam hari ini. Mari kita berdoa. Kita panjatkan doa karena kita juga sudah sampai dari Surabaya menuju Kediri, dan Kediri baru nyampe rumah meluncur lagi ke Blitar, sampai Blitar dalam keadaan sehat. Amin. Sekarang kita jumpa lagi dengan Bapak Ibu yang terkasih di Zoom malam hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Pada malam hari ini kami hadir ya Tuhan untuk memohon ampun segala dosa-dosa kami. Kami mohon ya Tuhan berkatilah doa kami di malam hari ini. Dan kami juga mohon ya Tuhan berkatilah Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir ya Tuhan. Yang setia memuliakan nama-Mu, setia memanjatkan doanya ya Tuhan, dan siap mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari sampai siang kami sampai Surabaya dan kembali lagi di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Dan kami juga mohon ya Tuhan untuk Bapak Ibu yang saat ini belum bisa hadir. Tuhan, bila sakit, sembuhkanlah. Pulihkanlah kesehatannya. Agar Bapak Ibu semua yang terkasih bisa mengikuti ibadah Zoom di gereja CLCC. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Praise the Lord. Tuhan berkati Ibu Yeti semester ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian Pengorbanan-Mu yang ajaib buat kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ini kami orang-orang yang menikmati Tuhan. Ini kami orang-orang yang siap menyembah-Mu lebih lagi. Makasih Tuhan buat anugerah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah.
dosa, ku bersujud kepadamu. Oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua kasih yang ajaib Kau berikan. Mari sama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan. Engkau mengampuni atas dosa, ku bersujud kepadamu. Oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku. Malam hari ini kami sembah, kami panggil Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Yesus, Seumur hidup sembah Kau, datang menyembah-Mu. sembah Kau. Terima kasih Engkau Tuhan buat dalamnya kasih bagi hidupku. lebih dari segalanya. Engkau mengasihiku lebih dari apapun juga. Lebih dari segalanya, Kau tak menyayangkan nyawa-Mu, segalanya Kau berikan bagiku. Oh. Ini bentuk ucapan syukur kami malam hari ini. Kami mengatur mezbah dan penyembahan kami. Kami persembahkan yang terbaik dari hidup kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Oh, angkat suaramu sembah.
sembah Dia. Nikmati Tuhan malam hari ini. Pengorbananmu, ketaatanmu, jadikan hidupku berarti. Segalanya Kau beri, semuanya Kau berikan. Oh, ku sembah Kau. Bawa hatiku, bawa hidup kami, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah Bapa. Ini janji kami malam ini Tuhan. Ku mau Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah. Seumur hidupku ku mau. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Yes. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah Bapa mulia. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kami menyembah, kami datang sujud di hadapan-Mu. Terima kasih. Ini hati yang mengasihi Engkau. Ini hati yang menyembah. Kami datang dengan hati syukur di hadapan-Mu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku
sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Ini yang kami punya. Hati sebagai hamba yang mendatang menyembah. Yuk sama-sama nyatakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi sama-sama, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai. Mari katakan di hadapan Tuhan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia padamu Bapa. kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari lagi sama-sama nyatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari di hadapan Tuhan sama-sama nyatakan, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai. Mari katakan ini di hadapan Tuhan sama-sama. Inilah hati sebagai hamba kami mau taat ya Tuhan. yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar malam hari ini jadi komitmen kami. Kata yang mudah kami ucapkan taat, tapi susah untuk kami lakukan. Yesus memberi teladan buat kami. Engkau taat sampai mati.
sampai mati di kayu salib. Malam hari ini kami datang sembah Tuhan. Haleluya. Taat buat kami malam ini. Mungkin engkau lagi susah, dalam keadaan yang sulit hari ini. Mari saya mau ajak saudara fokus dan sembah Tuhan. Angkat hatimu, berseru kepada Tuhan. Kami hanya mau punya hati yang taat, yang menyembah dan mengasihi Engkau. Ini kami Tuhan, ini hati yang mengasihi-Mu. Kami sembah Mari angkat suara kita sembah Yesus. Haleluya. Kami mengucap, kami datang berseru, kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Nyatakan isi hati Yesus. Kami datang menyembah-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu. Satu hati yang taat dan setia. Sembah Dia. Yes, Lord. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Yes. yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, di sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Malam hari ini sama-sama nyatakan sekali lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi angkat suaramu, sembah Tuhan.
hati yang taat dan mau setia, mengasihimu, mengasihimu. Kami mau mengasihimu Tuhan. Lihat hatiku, lihat hidupku, kami mau taat dan setia. Haleluya, sembah Dia. Ini sembah kami Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu. Kami mau hidup sesuai. Datanglah Bapa. Amin, 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 amin. Praise God. Haleluya, amin ya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan yang indah malam ini. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan doa untuk firman Tuhan malam ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Ada Ibu Maibel dari kota Jakarta. Akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita mendengarkannya. Kepada Ibu Maibel dipersilakan. Shalom. Terima Ya, kasih shalom. atas Praise God. Bapak Pendeta John. Shalom Bapak Ibu Amin. sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik. Terima Yes. kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Amin. Sungguh indah tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes. Kami rasakan keindahan dalam kemuliaan yang Tuhan berikan. Engkau bertahta di atas pujian Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak, kami mau mengalami janji-janji Tuhan. Kami mau mengalami pemulihan. Yes. Amin. Kami mau mengalami perubahan-perubahan dan terobosan-terobosan baru Tuhan. Yes. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan dapat kami dengar dan dapat kami lakukan. Kau berikan kekuatan pada kami untuk melakukan firman-firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berdoa buat Bapak John, Pendeta Yes. John, yang sudah melayani Bapak. Kau tambahkan hikmat marifat dalam pelayanan Tuhan Bapak. Kau berikan Yes. semakin indah di dalam Amin. pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Maibel untuk doa yang sangat indah malam ini ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, haleluya. Praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti Cifung akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya. Haleluya, buat segala kasih anugerahnya buat kita semua. Dan nanti setelah firman Tuhan akan didoakan oleh Ibu Ong Gyo Kim. Dan malam ini Bapak Frans Angki Kuara Emerin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Nanti Cifung akan cerita apa yang dia alami, yang dia rasakan tadi dalam pengurapan Roh Kudus. Dia orang pertama kali yang maju ya. Selalu Cifung orang pertama kali maju untuk mendapatkan pengurapan Roh Kudus ya, dan memang itu yang Tuhan akan lakukan bagi semua kita, orang-orang yang punya respect, punya hati yang cepat menangkap itu. Secepat engkau menangkap urapan Tuhan, secepat itulah kuasa Tuhan bekerja ya di dalam diri saudara sekalian. Oke, siapa cepat dia dapat, itu dia ya. Bapak Ibu sekalian, oke, malam ini kita akan mendengar firman Tuhan. Namun saya mohon maaf terlebih dahulu ya. Saya mencoba tadi buka kameranya, cuma lensanya ini masih belum stabil sehingga masih buram ya. Oke, jadi saya mencoba dari tadi rupanya belum stabil, tidak apa-apa, saudara bisa dengar suara saya aja ya. Oke, haleluya. Oke, mungkin nanti next akan bisa kembali stabil, kameranya bisa dibuka supaya bisa dilihat ya. Oke, haleluya. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, barang siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Mendengar itu penting, karena apa yang engkau dengar itu sangat menentukan kehidupanmu.
Dan itu juga menentukan masa depanmu. Engkau bisa kuat, bisa lemah, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, juga tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, tergantung juga apa yang kau dengar. Ya, engkau bisa menjadi orang yang kuat atau bisa menjadi orang yang lemah, itu juga tergantung apa yang kau dengar. Karena apa yang kau dengar itu sangat menentukan kehidupanmu. Pastikan malam ini bahwa engkau hanya dengar kabar baik. Dan kabar baik itu sumbernya selalu dari Yesus Kristus Tuhan, ya. Dunia ini sudah terlalu sering, sudah terlalu lama, sudah terlalu banyak dengan kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang membingungkan, kabar-kabar yang membuat orang hidup dalam ketidakpastian, kabar-kabar yang membuat orang jadi susah, sedih, stres, tertekan. Itu karena mereka mendengar bukan firman Tuhan, mereka dengar kabar-kabar buruk. Hari ini saudara dan saya, Tuhan ingin engkau dengar kabar baik. Kabar baik adalah Tuhan mengasihimu lebih dari apa yang engkau duga, lebih dari ekspektasimu, lebih dari pada kasih seorang suami, lebih daripada kasih seorang istri, lebih daripada kasih seorang mama, lebih daripada kasih seorang papa. Kasih Tuhan itu jauh lebih melebihi segala-galanya. Suami tidak mengasihimu, Tuhan tetap mengasihimu. Istri tidak mengasihimu, Tuhan tetap mengasihimu. Anak tidak mengasihimu, Tuhan tetap mengasihimu. Menantu mertuamu tidak mengasihimu, Tuhan tetap mengasihimu. Kakak beradik tidak mengasihimu, Tuhan tetap mengasihimu. Saudara sekandung sepupu tidak mengasihimu, satu pribadi Yesus Kristus Tuhan tetap mengasihi engkau apa adanya. Amin. Tanpa dia memperhitungkan kesalahan, pelanggaran, dosa-dosamu, Tuhan tetap mengasihi engkau apa adanya. Karena itu Bapak Ibu, karena kasih Tuhan kita semua diselamatkan, diampuni. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus buat segala kasih anugerahnya dalam hidup kita. Haleluya. Tanpa kasih Tuhan tidak ada gunung, tidak ada langit, tidak akan ada burung yang berterbangan. Tanpa kasih Tuhan tidak ada lautan, tidak ada samudra, saudaraku. Semua itu ada diciptakan karena kasih Tuhan, ya. Dan kita ada hari ini juga itu adalah karena kasih Tuhan. Meskipun hari-hari ini engkau merasa engkau dalam pergumulan, dalam persoalan, beban berat, dalam kesesakan, engkau merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang menghiraukan, tidak ada yang menolong. Hanya satu pribadi yang peduli dan mendengar dan menjawab doamu, yang sanggup menolong engkau dan saya kapanpun di mana engkau berada, itulah pribadi Yesus, ya. Karena itu Bapak Ibu, ikut Tuhan itu tidak kecewa. Yang kecewa itu kalau mereka meninggalkan Tuhan, mereka jauh dari Tuhan, mereka akan kecewa. Tapi saudara dan saya ikut Tuhan, percaya semakin hari semakin indah, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat firman Tuhan malam ini. Haleluya, saya percaya hati saudara sangat rindu, hati saudara sangat haus, butuh tuntunan Tuhan di hari-hari ini. Engkau bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk dapat mencintai Tuhan, untuk lebih lagi mengenal pribadimu. Nah, itulah kerinduan kita semua. Lewat firman Tuhan malam ini kita diajak untuk lebih mengenal pribadi Tuhan, ya, di malam hari ini. Haleluya. Apakah ada saudara di antara saudara ada yang ingat tema kita sepanjang tahun 2024 kita bicara tentang apa? Yang tahu? Life. Yes, everlasting apa, Pak? Everlasting life. Ya, oke. Everlasting life itu adalah tentang moto kita, ya, Yohanes 3 ayat ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Inggris disebut have everlasting life, ya. Dan sekarang kita ada di dalam pelayanan gereja CLCC yang menunjukkan kepada kita sekalian dan memberikan kepastian bagi kita bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal, everlasting life. Apakah di luar Yesus ada everlasting life? Jawabannya tidak ada. Dan kita selalu bicara tentang kekekalan, everlasting, atau disebut eternal, saudaraku, kekekalan. Semua yang ada dalam dunia ini hanya sementara, saudaraku, ya. Ora langgeng, harta dunyo, bondo dunyo, biro lawase, tidak akan langgeng. Soal lihat kaca kena benturan pecah, plastik kena api meleleh, apalagi saudaraku, kertas kena koyakan, sobek. Ya, saudaraku, kemudian lihat kayu kena hujan panas, dia lapuk, patah, hancur. Besi kena hujan panas berkarat, juga akhirnya hancur, saudaraku. Manusia pun akan mati suatu hari. Tapi kepada Tuhan
Everlasting God, engkau akan hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan kita selalu bicara tentang everlasting glory di tahun 2024 ini, tentang kemuliaan yang kekal. Jadi saudara, setiap tahun tema kita tuh berganti ya. Jadi kemarin kita bicara tentang everlasting gospel, Injil yang kekal. Sebelum-sebelumnya kita bicara tentang everlasting love, kasih yang kekal. Sebelum lagi kita bicara tentang everlasting worship, penyembahan yang kekal. Kita selalu bicara tentang kekekalan ya. Jadi saudaraku, sehingga kita tahu suatu hari nanti kita akan dibawa kepada kekekalan ya. Dan gereja CLCC adalah sarana untuk mentransfer orang dari bumi ke sorga. Kalau yang lain itu masih mudah-mudahan untuk ke sorga. Yang lain itu masih semoga ke sorga. Semoga itu artinya semua mogok dan gagal. Yang lain itu masih insya Allah, masih barangkali. Saudara-saudara tahu barangkali, barang-barang yang ada di kali itu batu, pasir, ya, dan sebagainya. Itu tidak pasti. Tapi dalam Yesus selalu ada kepastian. Katakan amin ya. Oleh anugerah Tuhan malam ini kita dalam perjalanan Tuhan tuntun kita, dan kita sudah tiba malam ini di serial yang ke-424 ya saudara-saudaraku. Haleluya. Apakah sudah muncul depan layar monitor? Oke, ini masalah signal ya. Oke. Haleluya. Dan tema kita malam hari ini bicara tentang kemuliaan Allah dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus ya, tubuh satu tapi punya banyak anggota, saudaraku. Ada mata, ada mulut, ada telinga, ada pikiran ya, saudaraku. Itu di bagian kepala, bagian atas. Belum lagi yang di bagian bawah, saudaraku. Ada tangan, ada kaki, belum lagi di bagian dalam ya. Ada jantung, ada ginjal, ada apalagi liver dan lain sebagainya. Nah, semua ini punya fungsinya sendiri-sendiri ya. Haleluya. Jadi malam ini kita akan bicara tentang haleluya, kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu, tubuh itu bicara tentang gereja ya, saudaraku. Kemarin saya sudah jelaskan gereja itu ada dua, saudaraku. Secara physically ya, secara organisatoris itu adalah bangunan, itu adalah lembaga yang mempunyai badan hukum untuk melayani umat Tuhan, misalnya untuk pembaptisan air, untuk pemberkatan nikah, apalagi saudaraku, untuk saudaraku ya, kematian dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi semua itu dilayani oleh gereja dan mengeluarkan surat ya untuk saudara-saudara yang mengikuti acara sakramental seperti baptisan air, perjamuan suci ya. Tadi kita mengadakan perjamuan suci, lalu kemudian untuk juga pemberkatan nikah, sampai pada suatu hari nanti ada jemaat yang meninggal pun gereja pun melakukan itu. Namun gereja yang kedua itu secara organisme, itu secara spirit, itu adalah saudara saya ya. Kita ini adalah gereja yang sesungguhnya ya. Gereja secara bangunan fisik itu hanya masalah merek, tapi gereja yang sesungguhnya, gereja yang sejati itu adalah saudara saya. Tuhan katakan, tidak tahukah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Jadi saudaraku, kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Tuhan. Kita adalah gerejanya ya. Jadi itu dia, dan Tuhan mau berdiam di dalam diri saudara saya. Kalau sekiranya engkau tahu bahwa Tuhan berdiam di dalam dirimu, mengapa engkau harus sedih, mengapa engkau harus susah, mengapa engkau harus khawatir, mengapa engkau harus takut, mengapa harus engkau kecewa? Tidak perlu. Pribadi yang berdiam di dalam diri saudara jauh lebih kuat, lebih dahsyat, lebih hebat dari semua yang ada, yang engkau lihat, yang engkau dengar, yang engkau pikirkan, yang engkau hadapi hari-hari ini. Memang dia tidak terlihat oleh kasat mata, tapi dia ada di dalam dirimu. Yang lain boleh melupakanmu, yang lain boleh meninggalkanmu, yang lain boleh tidak peduli dengan engkau, tapi satu pribadi yang berdiam di dalam dirimu itu sangat peduli dan sangat mengasihi engkau dan saya. Katakan amin. Dialah sahabat yang sejati, sahabat yang setia ya. Walaupun terkadang engkau dan saya kadang-kadang tidak setia kepada dia, tapi dia tetap setia. Bilang amin ya. Karena itu Alkitab berkata, orang yang setia sampai akhirnya dia akan diselamatkan. Setia sampai mati, bukan setengah mati. Setengah mati itu nanggung. Setia sampai mati, sampai akhir hidup, baru engkau bisa diselamatkan. Untuk bisa masuk ke sorga itu memang pasti kita dapatkan. Tetapi untuk menentukan kita dapat upah di sorga, mau upah hadiah ya, mahkota itu banyak atau sedikit, besar atau kecil, itu menentukan apa yang kau lakukan di bumi ini. Ketika engkau di bumi ini, engkau menyadari bahwa engkau hidup untuk menyenangkan Tuhan, maka engkau lakukan segala sesuatu, upahmu besar di sorga. Katakan amin ya. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan malam ini.
Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, glory, glory, haleluya. Oke, kita akan bersama-sama lihat saudaraku. Ya, kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus, ya, itu tema kita di malam hari ini. Dan mari kita lihat nats Alkitab kita sebagai pembimbing. Kita temukan dalam Roma pasal 12 ayat yang kelima. Kita mengerti tentang satu tubuh, ya, yaitu tubuh Kristus punya anggota yang banyak. Kita lihat Roma 12 ayat yang kelima. Roma 12 ayat 5 yang mengatakan, demikianlah juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Kita ini masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Banyak anggota, banyak saudaraku. Tapi cuma satu tubuh, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa tubuh itu satu, tapi anggotanya banyak. Ada mata, ada mulut, ada telinga, ada hidung, ya saudaraku. Ada apa lagi? Tangan, ada kaki. Kemudian ada jantung, ginjal, liver, dan lain sebagainya. Nah, semua ini dia punya fungsinya masing-masing, ya. Oke, kita akan belajar ini, saudaraku, tentang saudara-saudara kemuliaan Allah dalam satu tubuh, yaitu Kristus. Nah, pertanyaan bagi kita sekalian malam ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus? Ada. Pasti ada, saudaraku. Lalu bagaimana kalau itu bukan satu tubuh? Ya, bahkan itu bukan tubuh Kristus. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada. Ya, kita belajar malam ini tentang kemuliaan Allah, everlasting glory. Nah, kita sudah banyak bicara tentang bagian-bagian kemuliaan Allah di dalam apa saja. Dan sampai malam ini kita masuk kepada kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus. Supaya kita mengerti, saudaraku, ya. Walaupun banyak, tapi kita ini satu, ya, saudaraku. Bunga di satu taman, kalau saudara banyak warna-warni itu indah, ya. Jadi taman itu jadi indah, sedap dilihat, menarik sekali karena warna-warni. Ya, Bapak Ibu. Tapi kalau cuma satu warna saja melulu, merah melulu atau hijau melulu atau kuning melulu kan, atau ungu melulu, apapun juga hanya satu warna nggak indah, ya. Tapi kalau warna-warni itu indah, saudaraku. Oke, kita akan sudah lihat, ya. Ini ayatnya Roma 12 ayat 5. Nah, saudaraku, kita perhatikan ini bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan, ya, dinyatakan dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Ayo katakan bersama dengan saya adalah anggota tubuh Kristus. 1, 2, 3. Saya adalah anggota tubuh Kristus. Yes, terjadilah according to your faith. Jadilah Yes. sesuai imanmu. Kenapa? I Karena receive. dia menyadari bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus, seorang terhadap yang lain, sesuai dengan ayat yang tadi di atas, ya, yang kita sudah dengar, Roma 12 ayat yang kelima. Nah, saudaraku, dari pernyataan ini sudah dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus, yaitu kita akan pelajari dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 19 sampai 21. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya, yang membuat hati kita bahagia, hati kita tenang, hati kita damai, hati kita sejahtera, saudara-saudaraku. Mari kita lihat 3 hal itu apa saja, saudaraku, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus. Karena apa, saudaraku? Ada banyak orang tidak mengerti. Betul dia Kristen, betul dia ada di gereja, betul mungkin dia ikut melayani, tapi banyak dari mereka yang masih belum mengerti bahwa kemuliaan Allah itu ada dalam satu tubuh Kristus, ya. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya punya understanding yang benar. Kalau kita punya understanding yang benar, kita punya fondasi yang kuat, kita tidak mudah terombang-ambing, saudaraku. Kita tidak mudah bisa terkalahkan oleh apapun, ya. Karena kita sadar siapa kita di mata Tuhan. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang mengerti. Pertama, mengerti dulu. Mengerti bagaimana, saudaraku? Mengerti bahwa rancangan Tuhan yaitu satu tubuh, banyak anggota, bukan semuanya adalah satu anggota. Nanti kita lihat ayatnya, baru saya jelaskan maksudnya, ya, dari pernyataan ini. Roma 1 Korintus 12 ayat 19. 1 Korintus 12 ayat 19 yang mengatakan, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh?
Di manakah tubuh? Saudara bisa membayangkan nggak? Kalau yang kita lihat, saudara, yang kita amati ya tentang tubuh itu kan Tuhan ciptakan komplit dengan berbagai macam anggotanya dengan fungsinya masing-masing. Ya, saudaraku. Kalau kita lihat di bagian telinga, saudaraku, di bagian mulut, bagian hidung, kemudian di bagian apa lagi? Bagian jidat, ya, kemudian di bagian rambut, kemudian sampai kita lihat di bagian dada, perut, kemudian kita lihat di bagian tangan, kaki. Kalau semuanya itu, Bapak Ibu sekalian, ya, dia bukan tubuh, semuanya mata. Tiba-tiba telinga jadi mata, mulut jadi mata, ya, apalagi, saudaraku, hidung jadi mata, jidat jadi mata, rambut jadi mata. Mana tubuh? Semua pada jadi mata semua, ya. Jadi itu maksudnya. Anda perhatikan ya. Jadi andai kata semuanya adalah satu anggota di manakah tubuh. Jadi yang Tuhan mau malam ini kita mengerti dulu. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti rancangan Tuhan adalah satu tubuh banyak anggota. Satu tubuh banyak anggota itu anggotanya siapa saja? Apa saja? Ada mata, ada mulut, ada telinga, ada hidung, ya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, mulut untuk berbicara, apalagi, saudaraku? Tangan untuk bekerja, untuk mengambil, memberi dan sebagainya, kaki untuk melangkah. Nah, semua itu punya fungsinya masing-masing. Belum lagi yang di dalam tubuh kita ini, ya, anatomi tubuh, ada jantung, ada ginjal, ada liver, ada pankreas dan lain sebagainya, semua juga sudah diberikan fungsinya masing-masing. Jadi ini Bapak Ibu, kita perlu mengerti rancangan Tuhan, ya. Tuhan mendesain kita tuh begitu luar biasa Bapak Ibu, ya. Maka itu Alkitab berkata engkau berharga di mata Tuhan. Meskipun hari-hari ini kau merasa tidak ada orang yang peduli, tidak menganggap, tidak menghargai saudara, tapi di mata Tuhan engkau dan saya itu berharga dan mulia. Katakan amin. Dan Tuhan katakan, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, jadi ini dia Bapak Ibu, kita mengerti bahwa dalam satu tubuh banyak anggota. Ya, jadi tubuh itu bicara tentang gereja dan anggota-anggotanya adalah kita ini. Ini bicara tentang bagaimana kita memaksimalkan talenta kita, karunia kita dalam kita melayani. Ya, jadi saudara, mata, mulut semua bekerja sama, tangan, kaki bekerja sama. Itu dia. Kita mengerti dulu rancangan Tuhan. Lalu kita lihat yang kedua. Siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus? Setelah dia mengerti, sekarang yang kedua, dia mulai mengakui. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui dengan segenap hatinya, di dalam satu tubuh Kristus, ada banyak anggota. Ini fakta, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diabaikan, tidak bisa disangkali, tidak bisa ditutupi. Itu nyata sekali. Ya, kita lihat 1 Korintus 12 ayat 20. 1 Korintus 12 ayat 20 yang mengatakan, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Amin. Amin. Siapa yang bisa membantah kebenaran ini? Tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Ini fakta dan itu ada pada kita masing-masing. Kita punya tangan, kaki, mulut, telinga, hidung, kepala dan semua itu saudaraku saling bekerja sama. Jadi ini dikatakan memang ada banyak anggota, ya bukan cuma satu tapi banyak saudaraku. Tetapi hanya ada satu tubuh. Ya, saudaraku, ini dia. Jadi tubuh Kristus, Yesus itu satu, tapi anggota-anggotanya itu banyak. Kita semua ini, ya, anggota tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi yang kedua, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus, setelah dia mengerti, baru yang kedua dia mengakui. Mengakuinya jangan dengan separuh hati, dengan sepenuh hati, baru mantap, ya. Amin. Setelah engkau mengerti, mengakui, mari kita lihat langkah yang ketiga. Yaitu siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang membutuhkan. Bilang membutuhkan. Amin, saudaraku. Membutuhkan satu sama lain untuk apa? Bekerja sama sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau kita mau pelajari tentang kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus, maka kita perlu bekerja sama. Ya, kita lihat dari 1 Korintus 12 ayat 21. 1 Korintus 12 ayat 21 yang mengatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Amin. Apakah benar demikian, saudaraku ya? Mata berkata kepada tangan, aku nggak butuh kamu. Apa benar? Tidak, saudaraku. Mata butuh tangan, saudaraku. Kepala butuh kaki. Semua kita ini saling membutuhkan, ya. Di dalam pekerjaan Tuhan kita sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu sekalian, ini pekerjaan yang besar menanti kita di depan, saudaraku. Saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, pemimpin rohani tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Nah, saudara-saudara semua yang ada ini,
Tuhan kirim saudara untuk apa? Memperlengkapi akan pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Saya sangat yakin 100% bahkan 1000% saudaraku. Pekerjaan yang besar ini sedang terbentang di hadapan kita. Dan saya seorang diri tidak akan pernah bisa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara, kita pasti bisa, ya. Amin. Bersama kita bisa, saudaraku. Tapi seorang diri tidak akan pernah bisa, ya, saudara-saudaraku. Ini penting, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara sebagai jemaat, sebagai saudara umat Tuhan tidak bisa juga melakukan sendiri tanpa hamba Tuhan. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, saudara-saudaraku, ya. Saudara butuh arahan-arahan, saudara butuh tuntunan Tuhan. Nah, itulah sebabnya hamba Tuhan dihadirkan. Amin, saudaraku. Dan ketika hamba Tuhan dihadirkan untuk pekerjaan yang besar ini, maka Tuhan kirimkan juga jemaat-jemaat untuk apa? Memperlengkapi. Sehingga proyek Allah ini, saudaraku, kerajaan Allah ini bisa semua terselesaikan dengan baik. Amin. Kalau kita bergandengan tangan, kita saling bahu-membahu, saling mendukung, support satu dengan yang lain. Wow, dahsyat Bapak Ibu sekalian, ya. Ada begitu banyak hal-hal yang kita akan kerjakan bersama-sama, ya. Bersama kita bisa. Nah, ini merupakan slogan dari Obama, ya. Ketika dia berorasi, saudaraku, weekend, saudaraku, ya, dia bilang bersama kita pasti bisa. Haleluya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus, ya. Kita lihat hasil yang pertama, ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Saudara, dia menghargai bagaimana, saudaraku? Dia menghargai bahwa tubuh itu punya banyak anggota. Haleluya. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 12 ayat 19. 1 Korintus 12 ayat 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Amin. Amin. Jadi kita lihat orang yang tahu menghargai tubuh itu punya banyak anggota. Contoh, waktu kita mandi kan, tidak mungkin kita siram kepala saja. Kita pasti siram tangan, ya, kaki, badan, sekujur tubuh ini dibasahi dengan air. Kita juga sabun sehingga semua ini jadi segar kembali, ya, jadi wangi, jadi harum lagi. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian, ya, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Dan saya percaya ketika ada kasih dihadirkan dalam perbedaan yang ada ini, saudara-saudaraku, itu indah sekali. Tetapi kalau perbedaan yang dikedepankan, saudaraku, dan kasih diabaikan, maka itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang mengecewakan dan menyakitkan di situ, ya. Nah, saya percaya kasih itu akan menipiskan perbedaan yang ada, ya. Jangan izinkan perbedaan itu menipiskan kasih kita seorang kepada yang lain. Katakan amin, ya. Ini dia, saudaraku, ya. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Yang kedua, dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam satu tubuh Kristus, ini dia hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia hanya punya satu tujuan. Tujuannya apa? Dia berada pada satu tubuh Kristus. Katakan amin. Dia tidak akan keluar dari tubuh Kristus. Anda bisa membayangkan kalau tiba-tiba tangan berkata, aku tidak mau tinggal di sini, nempel di dekat pundak, bahu, aku nggak mau, aku mau keluar aja. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Manusia hidup tanpa tangan, kira-kira, saudaraku, itu indah nggak? Pasti aneh, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat ke-20. 1 Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Hanya satu Amin. tubuh, tubuhnya satu tapi banyak anggota. Nah, itu yang Tuhan mau ada pada kita, saudaraku. Jadi kita belajar untuk melihat hal ini dengan lebih cermat, ya. Bahwa Tuhan mendesain kita tuh unik, saudaraku. Mendesain kita tuh sesuatu yang spesial di mata Tuhan, ya. Baik talenta saudara, karunia saudara, mari kita pakai sama-sama untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Mungkin apa yang ada pada saya belum saudara punya. Saudara mungkin tidak punya, atau sebaliknya saudara punya tapi belum ada pada saya. Nah, kita saling membutuhkan. Yang tadi kita sudah bahas, ya, di poin di atas tadi. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Kita lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Ya, dia akan bekerja sama untuk apa? Menuntaskan tugasnya, semua tugasnya dengan baik. Katakan amin, ya. Jadi semua pekerjaan itu langsung tuntas, tas selesai, saudaraku. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 21. 1 Korintus 12 ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau.
Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Amin. Amin. Jadi kita saling membutuhkan satu dengan lain, saudaraku. Soal butuh berkat-berkat rohani, firman Tuhan, hamba Tuhan dipakai untuk menyalurkan berkat rohani bagi saudara dan saya. Amin. Dan ketika engkau imanmu bertumbuh, engkau makin mencintai Tuhan, engkau makin mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, engkau mengerti tentang rancangan masa depanmu, sehingga engkau bekerja dengan giat, karena engkau didoakan terus, dan engkau menjadi orang yang sukses, diberkati Tuhan, engkau mulai memberkati hamba Tuhan, engkau mulai memberkati pekerjaan Tuhan. Itu namanya, saudaraku, kita tubuh Kristus. Sehingga saya percaya proyek Allah ini semua bisa berjalan dengan baik, dan saya percaya kerajaan Allah akan datang di bumi ini. Katakan amin ya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa ya bersama-sama. Oke, malam ini siapa yang akan berdoa untuk firman Tuhan? Tadi saya bilang siapa? Ya, saya bersetuju. Oke, Bu Ong Kyo Kim. Wow, ini pendoa kita, ibu yang selalu mendoakan nama-nama saudara-saudara sekalian ya. Oke, Bu Ong, dipersilakan. Nanti Cifung akan bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan tadi dalam kebaktian ya di Pondok Chandra. Silakan, Bu Ong. Shalom, terima kasih Pak Sujon. Ya. Mari kita berdoa untuk pengakuan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu petang malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang begitu indah ya Bapak. Oh Tuhan, Engkau menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan taat Tuhan, dengan setia ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami sampai pada kekekalan ya Tuhan, di dalam Amin. kerajaan-Mu yang mulia ya Bapak. Oh firman-Mu yang begitu indah Tuhan, kami belajar Tuhan. Kami belajar untuk setia, kami Yes. belajar untuk dengan segenap hati ya Tuhan mencintai Engkau, mengasihi Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang Amin. bagi jalan-jalan hidup kami. Firman-Mu itu ya dan amin ya Bapa. Amin. Engkau yang selalu Tuhan membimbing kami Tuhan. Biarlah rasa takut dan khawatir tidak ada lagi. Kami selalu aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, tubuh kami bukanlah hanya tubuh kami ya, tapi Tuhan ada, tubuh kami adalah bait suci-Mu ya Bapa. Bait-Mu ya Bapa. Biarlah Yes. Tuhan, kami selalu berkenan dan berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan. Belajarlah kami Tuhan, ampuni segala anak-anak-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami merasa ada bersalah dan berdosa, tidak Ya, berkenan, Yesus. tidak berlayak di hadapan-Mu. Biarlah kami selalu Tuhan, kami berkenan dan berlayak di hadapan-Mu, dan kami menerima mahkota surgawi, Amin. kekekalan yang abadi ya Tuhan, yang Kau janjikan buat kami ya Tuhan. Bukan hanya sementara Tuhan, tapi kekal untuk selama-lamanya ya Yes. Bapak. Oh dunia ini Tuhan sementara, yang dijanjikan dunia ini ya Tuhan. Oh Tuhan, yang tidak Tuhan berkenan, tidak berlayak di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengampuni Tuhan, anak-anak-Mu mengampuni Haleluya. kami. Biarlah kami mendapat kekalan dan kami mengerti akan segala firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu adalah Tuhan yang menguatkan kami ya Tuhan, untuk kami terjatuh, untuk kami Ya, Tuhan, tapi kami tidak, Tuhan tidak akan tergeletak biar kami terjatuh. ya, Tangan Yesus. kanan-Mu menopang kami ya Tuhan. Amin. Kami percaya ya Tuhan, kami hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan banyak-banyak duri yang melanda ya Tuhan. Ya, Tapi Yesus. Engkau berjanji untuk menyertai kami. Engkau berjanji Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kami Tuhan. Amin. Sampai kedatangan-Mu yang kedua ya Bapak. Bukan lagi Engkau melayani kami ya Tuhan, tapi kami melayani Engkau ya Bapak. Ya, Oh Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan kami mengerti akan firman-Mu. Firman-Mu itu Tuhan yang menguatkan hidup kami, jalan hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, kami ini Tuhan tidak akan lama lagi ya Tuhan. Ya, Yesus. Kami hanya di dalam dunia sementara. Biarlah kami ada rasa takut akan Engkau. Rasa Tuhan, betul-betul Tuhan dengan segenap hati kami mencari Engkau ya Tuhan. Oh Bapa, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau adalah Tuhan Yehova
Jireh, Yehova Rafa, Engkau adalah Yehova Nisi, Ya Engkau lah Yesus. panji keselamatan kami ya Bapak, Engkau penyembuh kami, Engkau lah Tuhan yang menyediakan segala kekurangan-kekurangan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu aja yang memimpin hidup kami, firman-Mu. Oh Tuhan, meteraikan di dalam loh hati kami yang paling dalam. Tersimpan di dalam hati kami ya Tuhan. Supaya kami betul-betul mencari Engkau dengan segenap hati ya Bapa. Kami belajar Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu selalu merema dalam kehidupan kami. Kau pakai Pastor John selalu Tuhan. Berikanlah dia hikmat marifat yang daripada Engkau. Tuhan, supaya kami Tuhan boleh berlayak dan berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah Tuhan, selalu sucikanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendapatkan kekekalan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit pada jam malam hari ini Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, yang lemah Engkau sudah kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, yang kekurangan Engkau sudah berikan kecukupan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam Ya tangan-Mu. Yesus. Kami aman di dalam tangan-Mu Amin dalam Bapa. nama Yesus. Terima kasih dan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang malam ini sudah datang Tuhan. Engkau Allah kami ya Tuhan yang hidup. Engkau mengetahui hati kami Tuhan. Bukankah Engkau melihat wajah dan penampilan kami, tapi Engkau melihat hati kami yang paling dalam Bapak. Oh Tuhan, bahwa kami betul-betul Tuhan terbuka bagimu ya Bapak. Ya Dan Yesus. kami tidak akan Tuhan menoleh ke kanan dan ke kiri ya Tuhan, ke belakang. Karena Tuhan kami tidak mau seperti Lot menjadi tiang garam ya Bapak. Ya Oh Yesus. yang kami tinggalkan Tuhan semua dunia-dunia Tuhan. Biarlah Tuhan kami tinggalkan dunia yang akan binasa ya Bapak. Kami mendapatkan Tuhan pengampunan yang daripada Engkau dan kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Kami menyerahkan Tuhan doa kami ini yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam hadirat Engkau. Ya Biarlah Yesus. doa kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini menjadikan satu dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapakku di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu sebab besar kasih setia-Mu, bahwasanya Engkau baik untuk selama-lamanya. Di dalam nama satu nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, kami mengucap syukur dan sudah berdoa malam ini kehadirat Engkau ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ong Jokim untuk doa peneguhan firman ya yang telah dinaikkan malam ini. Amin. Tuhan berkati Bu Ong Jokim dan keluarganya ya. Oke, kita akan dengarkan kesaksian dari Cipung atau Ibu Nani dari Surabaya, apa yang Cipung alami tadi dalam ibadah jam 10 tadi di Pondok Chandra. Silakan Cipung. Shalom. Ya, shalom. Shalom, Pak Pendeta. Shalom bagi saudara seiman yang belum tadi menyaksikan ya, yang nggak datang maksudnya. Itu tadi itu begitu dahsyat ya. Setelah kita diurapi maju ke depan, saya itu ya juga nggak tahan ya. Maksudnya kalau hadirat Tuhan itu begitu kuat, itu tidak tahan, nggak bisa bicara saya. Banyakan begitu. Seperti nggak bisa bicara tapi damai sekali ya. Damai Roh Kudus itu membuat kita jadi kuat dan damai, sehat, dan semuanya rasanya beban itu lepas. Itu sudah pasti ya. Karena Pak Pendeta John itu saya rasa setelah kita mengikuti ya. Saya dulu kan tidak mengerti sekalian. Gerejanya ke sana kemari ya. Pokoknya mencari Tuhan itu kemana kemari. Ada pendeta siapa saya datangi. Ternyata bukan begitu ya. Kita lihat dari Pak Pendetanya yang punya hati ya. Di situ saya itu melihat, oh gini ya. Saya sempat bilang sama Sin, ya Sin, Pak Pendeta John itu luar biasa ya dipakai Tuhan itu. Karena dia punya hati seperti hati Bapak di surga. Tidak hitung-hitungan ya. Saya merasa hadirat Tuhan itu begitu dahsyat. Rasanya saya itu seperti dipeluk gitu ya. Hadirat Tuhan itu Roh Kudus itu memeluk kita. Saya tidak bisa ngomong, saya diem aja. Rasanya saya nikmati betul-betul, buka hati ya. Pendeta John suruh mengingatkan saya dulunya nggak ngerti. Saya buka hati, saya bilang Tuhan aku rindu Engkau, aku nggak mau yang lain Tuhan. Aku mau Engkau, aku mau memeluk Yesus sendiri, memeluk Roh-Mu sendiri. Jadi rasanya tuh wah, macam tidak ada ya.
yang tidak pernah ada. Nah, situ saya itu dia lama, saya maju ke depan, rasanya ada yang mendorong saya ya. Terus maju, biasanya tuh Ika yang di belakang saya. Saya akui ya Lydia Eka itu. Saya pikir saya tuh biasanya jatuh begitu ya. Sudah habis itu Joyce itu kan datang. Lili pegang sebelah, saya pegang langsung blek gitu aja ya. Padahal nggak diapa-apain. Hadirat Tuhan begitu nyata ya. Apalagi kalau kita sakit ya. Waktu ada persekutuan seperti ini, itu terjadi mujizat. Kayak kemarin itu ya si siapa itu sama Maria, dia cerita loh. Waktu ada hadirat Tuhan. Ingrid. Itu Ingrid ya, Ingrid, ya. Nah, Ingrid itu cerita waktu ada hadirat Tuhan, ada hadirat Tuhan juga. Itu langsung dia itu seperti dijebol gitu. Jadi sakitnya itu seperti biasanya itu dia tidak pernah berdiri katanya. Ya, karena dia mempunyai satu penyakit. Waktu dia bersaksi itu menguatkan kita semua. Memang Tuhan itu luar biasa ya. Jadi kita ini seperti kita diberitahu sama Roh Kudus bahwa kekuatan Tuhan itu tidak ada batasnya, tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kalau hadirat Tuhan sudah maju ke depan tuh rasanya itu tidak ada damai seperti ini. Saya kan sering ya kebaktian kemana-mana. Saya sudah tadi bilang sama Sin, sempat saya telepon sama Sin, kok heran ya Sin ya. Nah di gereja-gereja besar itu enggak seperti ini ya. Tuhan itu senang kelompok-kelompok yang seperti kita ini. Gereja CLCC itu memang luar biasa. Waktu di retreat saya merasakan suami saya itu kan enggak ngerti ya, enggak ngerti apapun bisa merasakan. Itu bukan di dalam Tuhan, bisa merasakan. Dia bilang apa? Aku heran. Kok gerejamu tuh Pak Pendeta John itu kok mau melayani? Itu gimana ya, Ma? Apa dikasih? Enggak, Pak. Itu tuh dengan ikhlasnya Pak Pendeta John. Luar biasa. Katanya enggak ada loh. Aku ini sering ke gereja-gereja membuntutin orang-orang itu kan. Saya tuh tidak ada gereja seperti ini. Saya kaget. Itu kan belum ngerti Yesus, belum ngerti Tuhan kita, bisa merasakan. Dan saya bilang, Pak, nanti bentar lagi ya tadi ada, mohon maaf nggak bisa hadir karena ada temannya yang telepon, dia berangkat, dia suka. Masa tanggal 29 dia rindu juga ke Bu Rosalin ya, Luri dia sudah. Nanti ada tanggal 29. Saya merasakan kok apa ya bersatu gitu. Pendeta John dipakai Tuhan itu untuk mengurapi kita ya, mengurapi kita semua menjadi satu ya. Seringkali Pak Pendeta John bilang api Roh Kudus kalau sudah hadir itu menyatukan kita itu betul. Yang penting itu bersatu ya, satu saudara seiman ini bersatu ya. Di situ tuh kemuliaan Tuhan terjadi. Hanya Pak Pendeta bilang, wis jangan dengerin yang lain, dengerin firman betul. Saya selama dididik sama Pak Pendeta John, saya itu dulu nggak mau kalau disuruh Pak Sin, kok buka sumnya Pak Pendeta John. Saya pikir seperti biasa aja. Saya pikir gitu, aku kemana-mana loh sih. Ternyata lain. Saya merasakan ya. Terus kedua, kita ini diajari sama Pendeta John bukan untuk kepintaran Pak Pendeta John sendiri. Herannya saya begitu. Biasanya kan pendeta yang lain kan kepintaran diambil sendiri. Coba lihat di Alkitab itu ya. Musa itu 50 orang katanya mertuanya, kamu harus bawa satu. Pendeta enggak. Kita dididik untuk bisa berdoa. Coba lihat. Mana pendeta dididik untuk bisa melayani pujian. Mana yang bisa menyembah. Coba kan. Kita merasa bangga yang mempunyai gembala seperti ini. Kita doakan saudara iman. Kita doakan selalu Pendeta John kan di garis depan ya. Tentunya si jahat itu tidak ya istilahnya mengganggu dan sebagainya. Kita doakan supaya Pak Pendeta tambah kuat, tambah sehat, tambah Tuhan lingkupi dengan api Roh Kudusnya sehingga mengurapi kita. Itu ya. Karena kan di garis depan. Jadi kita ini merasa bersyukur juga, merasa punya gembala yang demikian selalu mengingatkan kita. Kalau kita suam-suam selalu diingatkan. Itu bukan dari Pak Pendetanya, dari Roh Kudus itu tadi. Seringkali kita lupa ya, seringkali kita tidak kuat, sering kita lemah, dikuatkan kembali, diulang. Bagus. Makanya di dalam firman katakan loh, diulang-ulang firman itu. Justru kalau diulang-ulang terus, itu yang nancep di pikiran kita dan hati kita. Waktu Pak Pendeta John katakan, itu Roh Kudus bicara sama saya. Kamu harus dengerin fokus. Kadang-kadang saya nggak dengerin fokus, memang saya akui. Kemarin Yetik ngomong toh, Yetik mau nggak dengerin atau mati. Itu Tuhan. Tadi saya ngalami juga. Tahu-tahu habis saya mati. Ya itu ya, bukan Yetik ada. Jadi Tuhan tuh inginnya kita fokus. Fokus waktu
Pak Pendetanya berbicara mengenai firman, mengenai apa, kita fokus. Kadang kita itu, iblis itu pintar, diarahkan ya, mana-mana pikiran kita, nama Yesus ya gitu. Kita fokus lagi ya, Tuhan ampuni. Seperti itu, kadang kita tampak sadar, kita minum, kadang kan itu, ada minuman di depan, lupa, ada minum. Sampai aku bilang, tadi apa, ayatnya saya ingat, hormati Tuhan. Saya kaget waktu itu, saya kena waktu itu tadi. Hormati Tuhan, selama ini saya tidak menghormati engkau Tuhan, kok tahu. Pendeta John. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih Tuhan. Mulai saat ini aku harus sungguh-sungguh menghormati. Ya, kemarin sudah ada teguran dari Yeti ya, waktu dia mendengarkan firman, dia kutek-kutek ke HP, HP-nya mati. Saya tadi ngalami. Ya Tuhan nggak mau seperti itu anak-anaknya. Mau fokus kepada Tuhan, hamba Tuhannya sudah memberitakan firman, kita fokus seperti itu. Jadi tadi itu saya fokus ya, jadi pengurapan enak. Jadi saya fokus di waktu di persekutuannya Bu Indah Effendi, saya fokus, saya kena di depan, saya merasakan hadirat Tuhan, saya pegang tangannya Lili, ada Joyce itu urap nih, langsung Roh Kudus bekerja di dalam Joyce, saya geblak waktu itu, ya seperti itu. Plong apa, beban kita sudah hilang, yang tadinya ada sesuatu yang ganjalan-ganjalan itu sudah hilang sampai sekarang. Puji Tuhan ya, Tuhan mendengar doa-doa kita, semoga di hari yang sekarang dan seterusnya kita mau belajar fokus bersama-sama, saudara kita seiman fokus semua bergandeng tangan untuk melayani tadi ya, satu sama lain, karena kita gereja Tuhan seperti ini ya, jadi kan terjadi toh, ya itu ngalami. Tadi ada videonya, dilihat satu persatu supaya kita ngerti ya, kalau kita fokus pasti pengurapannya yang berikan kuasa sama Tuhan mentransfer kita semua untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi transfer dari Bapak Gembala ini yang dipercayakan sama Tuhan, hadirat itu ke kita semua. Makanya kita harus fokus. Itu aja Pak Pendeta John. Tuhan memberkati. Amin. Ya, praise God. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat kesaksian dari Cipung yang mengalami ya lawatan Tuhan tadi, dan juga beberapa teman-teman yang juga tadi maju ke depan. Tuhan juga melawat mereka ya. Oke, Bapak Ibu tetap semangat, dan saya percaya hati yang haus dan lapar akan Tuhan itu membuat kita mengalami ya satu perjumpaan dengan kuasa Roh Kudus. Oke, ya kembali kepada host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang saat ini berada di kota Blitar. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Salam Bapak Ibu semua Ya, yang shalom. terkasih. Shalom. Semangat, semangat, semangat. Yo. Semangat. Saya juga merasakan tadi urapan. Wow, betul-betul mantap. Karena urapan yang pertama sama yang tadi itu beda, Pak John. Ya. Iya, saya benar-benar merasakan. Ini lebih, saya kan baru 2 kali ini. Ya. Ini benar-benar saya merasakan beda banget sama yang pertama. Kalau saat yang pertama udah gini, ini tadi benar-benar mantap dan badan saya lemes sekali, seperti nggak ada tenaga, dan mungkin belum waktunya bangun, saya bangun, kayak pusing gitu. Jadi beda. Jadi benar-benar saya lep gitu, merasakan Roh Kudus itu masuk benar-benar. Jadi merasakan banget, hebat. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Nanti kalau ngomong terus panjang sampai malam. Sekarang doa profetik dinaikkan oleh Ibu Jaju Kuswandi. Dipersilakan Ibu Jaju. Amin. Terima kasih Bu Yeti. Shalom, selamat malam Ya, semuanya. shalom. Selamat malam, Bu Jaju. Shalom Saya begitu. mau menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Yes. Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari Amin. kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat Yes. ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup Yes. dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh Yes. karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Yes. Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amin. Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Ya, salam buat keluarga ya di rumah. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Terima kasih Ibu Jaju yang sudah menaikkan doa profetik. Ya, Bu Yati, sama-sama Tuhan berkati. Amin. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Nina Armedia. Armedi. Armedi. Ya. Enggak ada dianya. Terima kasih. Dipersilakan Ibu Nina. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Ya, shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini kita dapat transfer ke rekening BCA gereja sesuai dengan nomor yang tertera atau via rekening OVO gereja CLCC dengan nomor yang tertera atas nama Madius Yoh. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama PS John Sarbunan WA dan
Dimulai pukul 13 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu. Putus, Pak John. Ya, oke. Mungkin itu ada yang sharing, dimatikan dulu sebentar. Oke. Oke, ya, silakan. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Oh, ini tadi sudah ya. Sekarang yang tanggal 9. Pada hari Senin 29 Juli 2024 pukul 10 WIB bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Palu, Simpang Darmo Permai Utara 9, Rep 4 Darmo Villa E 64, depan Pepaya Supermarket Surabaya, Pak. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiwati di nomor yang selanjutnya. Spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 18 Juli 2024, Bu Lydia Eka Siwato. 24 Juli 2024, Saudara Alexander Pramityo Inariyato, putranya Ibu Yeti Sulistyo Rini. 29 Juli 2024, pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Palu, Jerman. 30 Juli 2024, Ibu Fang Fang Lai, Surabaya. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiwati di nomor yang demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Demikianlah. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Nina Armedi. Amin, Pak John. Amin. Terima kasih Ibu Nina sudah menyampaikan pengumuman. Kok kurang semangat Bu Nina? Kayaknya udah ngantuk ya. Udah ngantuk. Mungkin ini yang kurang jelas. Ya, Kurang jelas. Haleluya. Amin. Ya, amin, amin. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistyorini dari Kota Kediri yang saat ini berada di Kota Blitar, telah memimpin ibadah kita ya. Dari awal sampai puncaknya akan kita selesaikan malam ini, dan bila mana Bapak Ibu dalam pergumulan persoalan, bisa langsung open mic dan menyampaikan permohonan doa, atau sudah bisa kirim pesan lewat layar monitor chat, dipersilakan. Ya, sebelum kita berdoa. Ya, Pak Frans Angki. Untuk kesehatan saya Pak John, tolong digumuli, didoakan, dan pekerjaan Pak John. Baik. Yang sedang dilakukan Pak John. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ya, silakan ya Bapak Ibu bisa open mic dan langsung. Juga Pak John. Ya, Koanto gimana Koanto? Ya, kesehatannya kurang enak. Makanya pagi nggak bisa ikut minum obat, kebablas tidur terus. Oh gitu ya, oke. Harus Baik Koanto. supaya sembuh. Koanto selalu didoakan, masuk dalam daftar doa ya, oleh Ibu Om Kim dan teman-teman pendoa. Jadi tidak luput, semua kita didoakan ya, tentunya.
Oke. Amin. Ya, amin ya. Baik, kita juga doakan untuk kesehatan Pak Lubis ya. Tidak ada mustahil Tuhan pulihkan Pak Lubis. Putrinya juga sudah mengalami perkembangan saya lihat kemarin ya. Amin. Amin. Ceria ya. Pak Amin John. Pak Lubis ya. Ya. Minta tolong didoakan. Oke, Mas. Ibu Mabel. Ya. Iya, untuk bisnis yang dikit lagi gitu. Terima kasih atas support Oke. doanya. Semoga Siap. lancar. Amin, amin. Percaya Terima bersama kasih. Tuhan pasti berjalan baik. Ya, tetap Amin. percaya. Jadi bagian kita lakukan, bagian Tuhan lakukan. Amin. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini, dan saudara mari buka hati karena Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup saudara dan saya ya. Bagian saya adalah percaya dan bertindak dengan iman. Nah, bagian Tuhan adalah Dia akan memberi pertolongan, memberikan kelancaran, memberikan semuanya dengan mudah, dengan indahnya ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi aku dan saya yang percaya pun juga tidak ada yang mustahil. Katakan amin ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Teman-teman yang sudah menyampaikan permohonan doanya, Bapak Ibu, kita akan dukung saudara dalam doa ya. Oke, siapa yang sakit malam ini, saya minta saudara letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan letakkan tangan kanan saudara di depan layar monitor, karena secepat engkau bertindak, secepat itulah kuasa Tuhan segera menghampiri dirimu dan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, kita akan berdoa ya malam hari ini. Letakkan tangan kiri saudara di bagian ada. Oke, baik Alicia. Kita akan juga berdoa untuk Alicia ya. Ini calon menantu dari Ibu Erna ya. Oke, haleluya. Baik, kita akan doakan biar Tuhan lancarkan semuanya. Oke, terima kasih. Praise the Lord. Oke, kita doakan untuk papanya. Oke, supaya Tuhan tolong bisa pulih kembali ya. Bapak dari Pak Ahan ya. Oke, supaya Tuhan pulihkan kesehatan setelah beliau mengalami musibah ya. Jatuh, Tuhan pulihkan, tidak ada yang membahayakan. Oke, mari saudaraku sekarang bertindak dengan iman. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Seperti seorang wanita yang sakit pendarahan, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, dan aku sembuh. Dan tiba-tiba langsung seketika itu juga aliran kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi bagi wanita yang sakit itu. Itu mewakili semua. Jadi cepat-cepat bertindak Bapak Ibu ya. Jangan lambat, cepat. Secepat engkau bertindak, langsung kuasa Tuhan secepat itu langsung mendatangi engkau. Ketika namamu disebutkan satu persatu, malam ini kuasa Tuhan akan menghampiri engkau. Ya, sudah siap ya? Are you ready? Oke, sudah siap ya? Sekarang kita bertindak dengan iman. Dalam nama Yesus, bangkitkan iman anak-anakmu yang bertindak dengan iman pada malam ini. Dimanapun engkau berada, kuasa Tuhan menjumpai engkau malam ini. Di dalam nama Yesus, Ibu Anastasia Esti, terima aliran kesembuhan. Ibu Fang, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Jajuk Eliwati Kosmanti, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Nina Armedi, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Yetis Pristiorini, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Erna, engkau terima aliran kesembuhan. Juga Papa Koahan, juga engkau terima aliran kesembuhan di dalam nama Yesus. Ibu Lina, engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Lina Koswandi, Ibu Andriana, engkau terima aliran kesembuhan di dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan. Bisnis dibuktikan, terjadilah sesuai imanmu. Ibu disembuhkan, anak-anakmu dilancarkan pekerjaannya di dalam nama Yesus. Ibu Ongkyokim, engkau terima aliran kesembuhan. Punggungmu tidak sakit lagi. Dalam nama Yesus, jadilah sesuai imanmu. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sudah mengalir saat ini juga. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati bisnis dari anak-anaknya, baik Nathan maupun Indah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus juga berdoa untuk Ibu Mabel. Dalam nama Yesus, terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Di dalam nama Yesus, bisnismu akan dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Engkau tidak akan lagi dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan sendiri akan bertindak membela engkau. Dalam nama
nama Yesus. Hari depan yang penuh harapan sudah terbentang di hadapan-Mu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan sudah mendengarkan doamu di malam ini, dan apa yang tidak pernah Engkau lihat, Engkau akan lihat. Apa yang tidak pernah Engkau dengar, Engkau akan dengar. Apa yang tidak pernah Engkau pikirkan, itu akan dinyatakan Tuhan bagimu. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan akan lakukan itu. Jangan takut. Dalam nama Yesus, Ibu Marta, Engkau terima aliran kesembuhan. Ibu Siangling, Engkau terima kesembuhan. Ibu Siangliang, Cifung, Dunani, Engkau terima aliran kesembuhan. Your Miracle, Alin, Engkau terima aliran kesembuhan dalam nama Yesus bersama Albert. Engkau terima aliran kesembuhan juga untuk bisnisnya dalam nama Yesus. Diperlancar oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jangan takut, Alin. Tuhan beri engkau pertolongan dan kemenangan. Apa yang sudah diambil musuh, apa yang sudah dicuri musuh, di dalam nama Yesus Tuhan akan kembalikan itu lebih lagi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, jangan susah, jangan khawatir. Tuhan sudah dengar doamu. Tuhan buat segalanya menjadi baik, menjadi indah pada waktunya. Aliran kesembuhan juga untuk Ibu Sinta, aliran kesembuhan juga untuk Ko Anto dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan pulihkan keuangan ekonomimu dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan juga untuk Pak Romli, kalau Muan Lubis dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kau saat ini Pak Romli dalam nama Yesus. Kau terima dalam nama Yesus juga keuanganmu dipulihkan Tuhan. Untuk Yohan Sini James, semua yang hadir malam ini tanpa terkecuali semua dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, di tanganmu ada kuasa Tuhan, di tanganmu ada mujizat, ada berkat. Dan percaya malam ini, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal. Dibuat Tuhan menang, tidak ada yang kalah. Dibuat Tuhan kuat dan tidak ada yang lemah. Dibuat Tuhan selalu mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Tetap sehat, tidak sakit. Tetap kuat dan tidak akan lemah. Kau dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Segala berkat yang terbaik, berkat bangsa-bangsa akan mendatangi engkau. Engkau akan melihat kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan akan membuat engkau seperti magnet yang ajaib untuk menarik berkat, menarik rezeki dalam kehidupanmu. Jangan takut. Alkitab berkata berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Mari angkat kedua tanganmu. Di atas kepalamu ada berkat yang Tuhan sudah letakkan dalam hidupmu. Anak cucu keturunanmu terjamin. Jangan kau susah, jangan kau risaukan, jangan kau khawatir akan masa depan mereka. Tuhan sudah menjamin masa depan anak cucu keturunanmu. Bahkan Tuhan sudah memberkati studi mereka, pekerjaan, karir, bisnis mereka. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Percaya Ibu Mabel akan ada job-job yang baru yang Tuhan akan kasih kepadamu. Karena Tuhan tahu kau membutuhkan semuanya itu. Engkau akan lihat hal-hal yang sangat menakjubkan, melebihi ekspektasimu sebagai orang percaya. Tuhan akan kerjakan itu, dan semua yang hadir malam ini juga Tuhan akan lakukan keajaiban-keajaiban, mujizat keuangan belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat itu. Mujizat keuangan yang belum pernah engkau dapatkan, engkau akan dapatkan itu dalam nama Yesus. Terjadilah. Terimalah berkat ini. Angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk Bu Yeti yang kau akan terima juga akan ada dalam nama Yesus. Hal-hal yang baru yang Tuhan akan berikan untuk bisnismu, juga untuk Pak Frans Angki dalam nama Yesus. PO itu akan segera dilancarkan di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya hari ini Tuhan berkati kita. Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang dipulihkan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Oh ya, Tuhan berkati Ibu Silvia. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, Tuhan berkati Bu Mina. Terima kasih semuanya. Ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Amin. Biar Semangat teman-teman. Ibu Marta. Terima kasih. Ya, makasih semuanya. Shalom. Salam Bu Erna. Salam ya. Tuhan ya. Terima kasih. Bu Yeti, Bu Andri, semuanya ya. Berjon, terima kasih. Alin, Tuhan berkati Alin ya, Ko Anto. Ya. Oke, semangat ya. Ya, Tuhan berkati Ibu Fang Fang. Cipong, terima Salam buat kasih. Tuhan ya. Oke, Tuhan berkati teman-teman semua. Bu Mabel, semangat ya. Oke. Sama-sama. Tuhan berkati semuanya. God bless you, Pak Frans. Ibu. Wow, luar biasa. Cinta-cinta. Sukacita. Amin. Tuhan berkati Ciput. Oke, God bless you all. Selamat malam, selamat istirahat. Bu Ong, salam buat Nathan. Mas John, terima kasih.
kasih dan Sama-sama. berkati. Sampai jumpa lagi. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok pagi. Praise God. Amin. Dadah. Lanjut, salam buat Bu Nini ya, buat keluarga Kuswandi semuanya. Bu Ya, Lina, makasih, Pak Tuhan berkati. John. Salam buat ke Ferry ya. Oke, Ya. bye-bye. Bye.